Selamat datang kembali di Prodi Ilmu Komunikasi dengan saya Nindya Aristi, dosen pengajar mata kuliah Literasi Media. Nah, teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya? Sehat-sehat kan ya? Masih tetap semangat kan? Nah, pada sesi kali ini, kita akan membahas beberapa teori yang mengkaji tentang literasi media. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah mempelajari beberapa teori-teori komunikasi di mata kuliah lainnya, yang dimana teori-teori tersebut terkait dengan bagaimana efek media terhadap seseorang berpikir atau cara pandang seseorang berpikir, atau tentang perilaku manusia, ya. Itu merupakan teori-teori komunikasi yang memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana dampak dari sebuah media kepada kehidupan manusia. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan berupaya untuk membahas secara lebih khusus lagi kepada teori-teori yang mengkaji tentang literasi media. Ya. Ada satu teori yang dikenal secara luas di masyarakat, ya, baik di lingkungan akademisi, peneliti, maupun juga sepertinya teori ini juga sering digunakan di beberapa penulisan atau artikel di surat kabar atau ya. Apa teori itu? Teori ini dikemukakan oleh Everett M. Rogers yang memberikan judul bahwa teori ini adalah teori difusi inovasi. Ya, Everett M. Rogers merupakan salah satu peneliti senior yang sudah banyak melakukan penelitian terkait dengan bagaimana kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu berupaya untuk dapat mengadopsi sebuah inovasi, sebuah program baru, maupun juga sebuah perubahan teknologi yang semakin sekarang itu semakin lebih cepat dan lebih terdigitalisasi. Ya, jadi teori ini sangat cocok, sangat sesuai untuk kita pelajari di mata kuliah literasi media. Oke. Dari teori difusi inovasi ini, Everett M. Rogers menyatakan bahwa ada 5 kelompok di dalam masyarakat, ya, yang jika mereka dihadapkan pada sebuah perubahan, maka ada beberapa tindakan, ada beberapa hal yang dimana kita bisa mengetahui apakah masyarakat tersebut sudah dapat menerima perubahan tersebut atau mereka mengalami kesulitan dalam menerapkan atau mengadopsi perubahan yang ada. Ya, 5 kelompok ini akan kita jelaskan, ya. Yang pertama itu adalah kelompok innovators. Kelompok ini, kalau menurut Everett M. Rogers, itu mengambil porsi 2,5% di masyarakat, ya, dari jumlah total masyarakat. Kelompok innovators ini memiliki karakteristik bahwa mereka akan bersedia untuk bisa mengadopsi sebuah inovasi baru tanpa ada kekhawatiran tertentu. Jadi mereka akan merasa sangat excited, ya, sangat gembira, ya, dan juga mereka merasa rasa keingintahuannya terhadap hal-hal yang baru itu cenderung besar, ya. Selanjutnya adalah kelompok masyarakat yang kedua, yaitu adalah early adopters. Ini sebanyak 13,5% dari jumlah total masyarakat, ya.
karakteristik utama dari kelompok early adopters ini adalah mereka akan bersedia untuk dapat mengadopsi sebuah perubahan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya jika mereka merasa bahwa teknologi baru tersebut itu dapat memberikan kebermanfaatan bagi diri mereka, terutama jika mereka dapat menggunakannya itu secara penuh, ya, secara optimal di kehidupannya. Oke. Ini adalah kelompok early adopters. Nah, selanjutnya kelompok yang ketiga ini cukup besar, ya, ada 34% dari jumlah total masyarakat, yaitu adalah kelompok early majority. Karakteristik dari kelompok early majority ini adalah mereka akan bersedia untuk mengadopsi perubahan teknologi yang baru jika mereka melihat bahwa perangkat teknologi baru ini akan dapat memberikan dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan mereka. Apakah itu produktivitasnya berdasarkan dari efisiensi waktu kah? Atau efisiensi biaya kah? Atau efisiensi jarak kah? Ya, dan macam-macam. Ya, jika hal ini dapat mereka temukan dalam perangkat baru, maka mereka akan dengan senang hati dan dengan tangan terbuka untuk dapat mengadopsi perangkat teknologi yang baru. Selanjutnya adalah kelompok yang juga sama-sama besar, yaitu 34% juga, disebut sebagai kelompok late majority. Kelompok ini memiliki karakteristik di mana mereka akan bersedia untuk mengadopsi perangkat atau perubahan terhadap inovasi yang baru, namun dalam menerapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka membutuhkan bantuan, mereka membutuhkan support, dan mereka juga membutuhkan asistensi dari orang-orang terdekat mereka. Ya, apakah itu dari anaknya, atau dari keluarganya, atau dari rekan-rekan kerjanya. Salah satu contohnya adalah pada saat misalnya orang tua Anda yang dulu menggunakan perangkat handphone yang hanya bisa berfungsi untuk menelepon dan mengirimkan pesan, ya. Kemudian berubah, ya. Perangkat handphone itu bukan hanya sekedar dua hal tersebut saja, tapi kemudian ada banyak sekali aplikasi baru yang kemudian mereka dari tadinya tidak tahu, kemudian mereka akan membutuhkan bantuan Anda agar mereka dapat belajar untuk bisa mengadopsi aplikasi yang baru di perangkat handphone yang baru. Ya. Jadi ini ada terjadi di kelompok late majority, ya. Oke, yang selanjutnya adalah kelompok yang kelima, kelompok yang terakhir adalah kelompok laggards. Ini sebesar 16%, di mana karakteristiknya adalah mereka akan bersedia untuk mengimplementasikan dan mengaplikasikan atau mengadopsi inovasi baru, teknologi yang terbaru, jika memang mereka diwajibkan untuk mengaplikasikan teknologi tersebut. Ya, jadi ada unsur keterpaksaan di sini teman-teman. Ya, nah ini bisa Anda temui pada saat Anda melihat di kelompok sosial masyarakat yang berusia sudah cukup sepuh, ya, kakek nenek Anda. Ya, di mana mereka dihadapkan pada realitas bahwa sekarang semua pelayanan publik pemerintah yang disediakan oleh pemerintah itu sudah menuju kepada era digitalisasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka mau mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Data-data kesehatan mereka harus diinputkan secara digital. Layanan kependudukan, IKTP, ya, layanan perbankan, ya, semuanya transaksinya harus dengan menggunakan e-banking, ya, atau transaksi ekonomi lainnya, ya. Bahkan sekarang juga warung-warung aja teman-teman bisa lihat sendiri kan, ya, mereka lebih cenderung menggunakan kris dibandingkan dengan uang cash seperti biasanya. Hal inilah yang membuat kelompok laggards di mana di usia senja mereka mau nggak punya pilihan lagi untuk bisa mengadopsi kecanggihan teknologi baru tersebut, ya, dengan ada keterpaksaan. Dan teman-teman
untuk kelompok Lagers ini, mereka butuh asistensi yang lebih lagi, butuh waktu untuk bisa mempelajari bagaimana adopsi dari perangkat baru ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, jadi itu adalah 5 kelompok masyarakat di dalam teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Oke. Masih ada teori lainnya nggak? Ada ya. Salah satunya adalah teori yang terkait dengan kesenjangan digital. Teman-teman pasti mengetahui bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang sangat luas, negara kepulauan ya. Kalau tidak salah kita ada ribuan pulau di Indonesia ini, di mana itu menghadirkan sebuah kenyataan bahwa adanya kesenjangan secara demografis, adanya kesenjangan secara geografis, adanya kesenjangan secara pendidikan, adanya kesenjangan secara infrastruktur, adanya kesenjangan secara politik, layanan, dan segala macam. Ya, nah OECD mendefinisikan bahwa digital divide itu merupakan sebuah bentuk kesenjangan yang terjadi di antara individu atau keluarga atau rumah tangga, atau juga bisa kesenjangan yang terjadi di lingkungan bisnis dan area geografis yang memiliki perbedaan level ekonomi. Yang mana dengan ini mempertimbangkan bagaimana peluang terhadap akses informasi, akses teknologi, informasi dan komunikasi, serta penggunaan internet dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Ya. Wilson pada tahun 2004 ini dia mendefinisikan kesenjangan digital itu berkenaan atau meliputi pada beberapa hal ya, bahwa kita bisa melihat kesenjangan digital itu bukan hanya kita lihat dari apakah perangkatnya itu terbarukan atau tidak, tapi menurut Wilson ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari kesenjangan digital itu terkait dengan satu, akses fisik, 2, akses finansial, akses kognisi yang terkait dengan latar belakang pendidikan seseorang, akses desain, akses konten, akses produksi, akses institusi, dan akses politik. Ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa Wilson menyatakan bahwa kesenjangan digital itu bukan hanya karena masalah perangkatnya lama atau baru, tapi ada beberapa hal ya, ada 8 yang terkait dengan kesenjangan digital, 8 akses. Nah, kesenjangan digital juga menurut Washer dapat dicermati dari aspek sosial kemasyarakatan ya. Dimana menurut Mark Washer dia melihat bahwa kesenjangan digital itu dapat dilihat dari ketersediaan perangkat media digital secara fisik. Yang kemudian hal ini dikaitkan dengan permasalahan koneksivitas ya, dimana dibandingkan dengan isu-isu tentang isi media, penggunaan bahasa, pendidikan atau edukasi, literasi media digital, bagaimana juga peranan komunitas dan juga sumber daya sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Ya. Jika kita melihat bagaimana masyarakat Indonesia yang sangat beragam dari sisi geografisnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang ekonomi, status sosial, dan segala macam, maka kesenjangan digital itu merupakan salah satu masalah yang masih sangat banyak ditemui di sekitar kita. Ya, dan ini akan mempengaruhi apa? Salah satu contohnya misalnya, teman-teman sudah pernah mempelajari kan ya, bagaimana latar belakang pendidikan seseorang itu akan menentukan tingkat literasi media. Jika latar belakang pendidikan seseorang itu misalnya hanya lulusan sekolah dasar, maka dalam literasi digital, pada saat orang tersebut menggunakan perangkat teknologi, dia akan dihadapkan dengan kemampuan analisis yang terbatas ya, dalam hal mengkonsumsi konten tertentu, dalam hal mengoperasikan perangkat teknologi tersebut.
ya. Ada keterbatasan-keterbatasan yang dimana dia lalui, dia alami berdasarkan dari kesenjangan digital. Nah, jadi teman-teman, ya, mungkin kita bisa melihat di sekitar kita, orang tua kita, kakek nenek kita, adik kita, atau teman-teman kita, atau ya masyarakat yang kita temui di sekitar kampus, di sekitar rumah, kita bisa melihat apakah masih terjadi kesenjangan digital itu. Nah, kalau masih terjadi, maka teman-teman mungkin sekarang saatnya teman-teman bisa melakukan sumbangsih atau kontribusi secara nyata kepada orang-orang sekitar sehingga kesenjangan digital itu semakin minim, ya. Oke. Sekian dulu materi dari literasi media pada sesi kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi-sesi yang akan datang. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Salam komunikasi.